Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan membahas series Korea yang berjudul Connect yang rilis tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan. Tentunya untuk para kaum rebaners. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan pemeran utama kita yang bernama Ha Dong-soo yang sedang berjalan sendirian sampai ketika melihat mobil yang lampunya masih menyala. Ha Dong-soo tidak menghiraukannya dan lanjut berjalan. Tapi tiba-tiba saja seseorang pria keluar dari mobil yang langsung menyerang Ha Dong-soo menggunakan kapak dan juga dibantu oleh temannya yang berbadan besar, yang membuat Ha Dong-soo pingsan. Ternyata Ha Dong-soo diculik oleh geng penjual organ, di mana terlihat Ha Dong-soo yang sedang dipreteli tubuhnya satu persatu oleh dokter ilegal. Tapi ketika dokter ilegal sedang istirahat, tiba-tiba dia memimpikan tubuh Ha Dong-soo yang bergerak, walaupun sudah terpotong. Keesokan harinya masyarakat heboh ketika melihat karya seni yang berbentuk manusia, yang sebelumnya tidak ada apa-apa di daerah ini. Yang lebih mengejutkan adalah ternyata karya seni tersebut adalah manusia yang diawetkan oleh seorang psikopat. Polisi sangat keheranan tentang kasus ini dan hanya mendapat petunjuk di tubuh korban yang berbentuk lambang. Di tempat lain, Ha Dong-soo yang berhasil selamat karena tubuhnya yang tidak bisa dibunuh. Tapi Ha Dong-soo kehilangan mata kanannya saat melarikan diri. Ha Dong-soo yang sedang bersantai sambil memainkan gitar, tiba-tiba merasakan sakit dari matanya yang telah hilang. Dia juga bisa melihat matanya yang digunakan oleh seseorang, di mana kita pun diperlihatkan ketika tubuh Ha Dong-soo yang menyatu ketika sudah dibelah, yang membuatnya berhasil hidup kembali. Tapi ketika ingin mengambil mata satunya lagi, Ha Dong-soo dikejar oleh geng penjual organ, yang membuatnya melarikan diri dengan meninggalkan mata kanannya. Karena hal itu, Ha Dong-soo pun menyesali kejadian hari itu. 알파벳 P. Keesokan harinya terlihat para detektif yang sedang membahas kasus pembunuhan yang sangat langka ini, yang dipimpin oleh detektif bernama Detektif Choi. Di tempat lain terlihat Ha Dong-soo yang sedang bekerja, tapi tiba-tiba istri bosnya tidak menemukan keberadaan suaminya. Ha Dong-soo langsung berinisiatif untuk mencarinya, yang akhirnya mendapatkan bosnya yang sedang disiksa oleh sekelompok pemuda. Ha Dong-soo yang berniat menyelamatkan malah ikut dipukuli. Di sini Ha Dong-soo marah dan memperlihatkan sisi monsternya, di mana tubuhnya tidak apa-apa ketika dipotong, yang membuat mereka kabur terbirit-birit. Di tempat lain, geng penjual organ sedang mengincar keberadaan Ha Dong-soo karena memiliki tubuh yang abadi yang disebut dengan nama Connect, dan terlihat pembicaraan mereka yang sedang disadap oleh perempuan bernama Irang. 뭘 하고 있는 건지. 아유, 응? 야, 이 새끼. 결혼을. 지금 그 새끼 찾는 게 제일 중요해. 죽지 않은 몸뚱이가 있으면 Ha Dong-soo yang sedang bersantai tiba-tiba merasakan sakit di matanya yang hilang.
Tapi dengan cepat rasa sakitnya menghilang. Ha Dong-soo juga teringat ketika dia masih kecil, karena dia disebut monster oleh teman-temannya, disebabkan dia yang berhasil selamat ketika jatuh dari pohon. Karena rasa sakit di matanya, Ha Dong-soo memutuskan kembali mencari matanya yang hilang, tapi bukan mendapatkan matanya. Ha Dong-soo malah dikejar oleh geng penjual organ, yang membuatnya hampir tertangkap. Tapi untungnya perempuan yang bernama Irang berhasil menyelamatkannya. Irang yang penasaran menyayat pisau ke kaki Ha Dong-soo untuk memastikan apakah Ha Dong-soo benar-benar connect, yang ternyata adalah benar. Setelah itu Irang melempar Ha Dong-soo dari ketinggian, dan lagi-lagi Ha Dong-soo berhasil selamat. Di tempat lain, psikopat yang bernama Jin Seop sedang mengerjakan karya seni barunya. Keesokan harinya, di mana terlihat karya seni manusia dari Jin Seop yang telah dipajang. Keesokan harinya, Jin Seop yang bekerja sebagai pegawai kantor biasa, yang sudah pasti dia adalah psikopat, di mana terlihat teman kantor perempuannya yang bernama Sun Hye, yang terlihat tertarik kepada Jin Seop yang seorang psikopat. Terlihat Jin Seop yang tiba-tiba merasakan sakit di matanya setelah mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Sun Hye, yang ternyata itu adalah lagu ciptaan dari Ha Dong-soo, yang membuat mata Ha Dong-soo meresponnya. Karena hal itu, Ha Dong-soo bisa melihat keberadaan Jin Seop. Setelah pulang, Ha Dong-soo masih bisa melihat orang yang memakai matanya adalah pembunuh. Di tempat lain, para detektif yang mencurigai Ha Dong-soo adalah dalang dari kasus pembunuhan ini. 여길 다시 찾아봐. 그러다 잡혀. 왔어. 이놈에 대해서 샅샅이 Malamnya, Ha Dong-soo masih teringat akan kejadian masa lalu yang membuatnya trauma karena disebut monster oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Ha Dong-soo pergi ke lokasi di mana dia melihat tempat dari mata Jin Seop, dan tanpa sengaja bertemu dengan Sun Hye. Yang dilihat Ha Dong-soo dari penglihatan Jin Seop, Ha Dong-soo yang langsung menanyakan tentang pria yang bersamanya kemarin. Tapi Sun Hye dan temannya mengira Ha Dong-soo adalah penguntit dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Jin Seop yang sedang istirahat sendirian tiba-tiba kedatangan Sun Hye, Myung Hon, dan Jiyoung yang merupakan teman kantornya Jin Seop. Di tempat lain, Ha Dong-soo yang tiba-tiba bisa melihat penglihatan dari Jin Seop karena restoran tempat mereka makan memutar lagu Ha Dong-soo. Ha Dong-soo langsung pergi ke lokasi tapi tidak bisa menemukan karena lokasi yang sangat luas. Scene kembali ketika Sun Hye dan temannya sedang memesan makanan. Myung Hon yang berada di sebelah Jin Seop menanyakan apakah Jin Seop menyukai Sun Hye, karena Myung Hon tertarik kepada Sun Hye. Jin Seop mengatakan tidak tertarik dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tanpa sengaja bersenggolan dengan Ha Dong-soo yang sedang mencari keberadaan matanya. 합석해도 돼요? 뭐가 이렇게 많어? Ha Dong-soo yang terlambat menanyakan keberadaan Jin Seop, bukannya menerima jawaban. Lagi-lagi Ha Dong-soo dituduh menguntit Sun Hye. Di tempat lain, musisi terkenal yang dipanggil dengan sebutan Z tertarik ingin mengcover lagu milik Ha Dong-soo. Z pun menanyakan tentang hak cipta di lagu Ha Dong-soo. Ha Dong-soo membalasnya lewat komentar,
kalau siapa saja bisa memakai lagunya. Scene kembali di mana Ha Dong-soo yang pergi ke museum untuk menanyakan lambang yang dia lihat. Perempuan tersebut menjawab pertanyaan dari Ha Dong-soo yang mengatakan itu adalah lambang dari tata surya. Ha Dong-soo kembali menanyakan, itu merupakan lambang dari planet apa? Perempuan ini menjawab, kalau itu adalah planet Pluto. Karena penasaran, Ha Dong-soo menanyakan, kapan planet Pluto mengalami konjungsi? Yang akhirnya menemukan jawaban, yaitu tanggal 12 Desember, 25 Desember, dan berakhir 6 Januari. Yang menjadi patokan oleh Jin Seop untuk memajang karya seni manusianya. Scene berpindah di mana Jin Seop yang sedang menggambar untuk karya seni barunya. Tiba-tiba kedatangan Sun Hye yang mampir ke rumah Jin Seop. 태양계 행성 심볼이에요. 그건 명왕성이고요. 두 날짜 모두 명왕성하고 금성이 12월 12일과 12월 25일을 1월 6일에 끝나네요. Scene berpindah di mana ternyata perempuan yang ditanyakan tentang tata surya oleh Ha Dong-soo merupakan teman dari detektif Choi, dan mereka menyimpulkan kalau Ha Dong-soo adalah psikopatnya. Di tempat lain, Sun Hye yang masih berada di rumah Jin Seop berjalan untuk melihat-lihat, yang tanpa sengaja memasuki ruang kerja Jin Seop yang berisikan lukisan karya seni manusianya yang sudah dipajang dan akan direncanakan oleh Jin Seop, yang membuat Sun Hye sangat terkejut. Keesokan harinya, warga yang sedang berjalan bersama anjingnya tiba-tiba menemukan manusia yang sudah dijadikan karya seni. Sun Hye yang melihat berita tersebut sangat terkejut karena sama dengan yang di buku Jin Seop. Di tempat lain, lagi-lagi para detektif dibuat kepusingan, dan terlihat sekilas Sun Hye yang meminta ditemankan oleh Min Hong untuk berbicara empat mata dengan Jin Seop. Di sisi lain, Ha Dong-soo yang pergi ke tempat kejadian bertemu dengan geng pemburu organ. Karena hal itu terjadilah kejar-kejaran. 진짜 그 날짜 순이라. 주체지 못해 따라서. Di sini terlihat gimana tangan Ha Dong-soo yang berhasil menyatu kembali ketika telah dipotong. Tapi tetap saja Ha Dong-soo kewalahan melawan mereka, yang lagi-lagi dibantu oleh Irang untuk kabur. Di sisi lain, salah satu detektif berhasil menangkap anggota geng pemburu organ. Scene kembali di mana terlihat Irang yang memasukkan nomornya ke dalam ponsel Ha Dong-soo. Di tempat lain, Sun Hye yang memanggil Jin Seop ke loteng untuk berbicara empat mata, yang tentu saja sudah diikuti oleh Min Hong. Sun Hye pun menanyakan tentang gambar yang dia lihat di rumah Jin Seop. Tapi di sini Jin Seop beralasan kalau dia menggambar setelah melihatnya dari internet. Tapi karena Sun Hye yang pintar, dia menanyakan tentang kasus pembunuhan pagi ini yang sudah digambar oleh Jin Seop, yang membuat Jin Seop terdiam. Tapi tiba-tiba HP dari Min Hong berbunyi ketika Sun Hye sudah mengetahui kalau Jin Seop adalah pembunuhnya. Karena itu Jin Seop langsung menyerang Sun Hye dan lanjut menyerang Min Hong. Tapi karena HP Sun Hye yang bernada dering lagu dari Ha Dong-soo, seketika membuat mata Jin Seop kesakitan. Yang tentu saja Ha Dong-soo pun langsung bisa melihat perkelahian mereka yang berada di loteng kantor, dan juga menyebabkan Myung Hon tewas karena dilempar oleh Jin Seop, dan Sun Hye yang juga ikut tewas karena lehernya yang dipatahkan oleh Jin Seop. Ha Dong-soo yang melihat semua kejadian itu membuatnya sangat marah.
깜짝 놀랄 정도로 엄청 잘 그린. 다 본 거야?